Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Al-Muslimun yang dirahmati Allah, kembali kita membacakan buku tanya jawab agama yang diterbitkan oleh tim Majelis Tajih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang gelar haji. Pertanyaannya, mulai kapan huruf H antar kurung haji diterakan di depan nama seseorang yang telah menunaikan ibadah haji? Bagaimana hukumnya memasang titel haji itu? Sedangkan Nabi dan sahabatnya tidak ada yang memasang huruf H di muka namanya. Bagaimana sebaiknya warga Muhammadiyah? Pertanyaan dari Jainal Abidin, Banyuwangi. Jawabannya, secara pasti kami tidak mempunyai data yang konkret mengenai mulai kapan titel haji diberikan kepada seseorang yang telah menunaikan ibadah haji. Sebab bukan saja di Indonesia pun kadang-kadang kita dengan sebutan itu dengan kata Al-Hajj sesudah nama yang bersangkutan disebutkan, tetapi yang menyebutkan orang lain, bukan dirinya sendiri, untuk membedakan kejelasan identitas seseorang dari yang lain. Seperti ada dua orang yang kita kenal mempunyai nama yang sama, kemudian yang satu sudah melakukan ibadah haji dan yang lain belum. Sedang yang dimaksud adalah yang sudah menunaikan haji. Maka disebutlah nama yang bersangkutan, kemudian diteruskan dengan sebutan haji. Atau disebutkan juga sebelum nama yang bersangkutan, seperti menyebut nama Salahuddin Al-Hajj. Atau seperti penerbit menyebutkan nama pengarang kitab dengan menyebut Al-Hajj Abbas Kararah, dan ulasan di dalamnya disampaikan oleh Dr. Al-Hajj Ahmad Arif Al-Wadini. Jadi penggunaan nama haji bukan hanya di Indonesia dan tidak diketahui kapan dimulainya. Kalau di Indonesia ada dugaan bahwa penggunaan nama haji itu di depan nama seseorang yang telah melakukan ibadah haji dalam rangka mempopulerkan nama Islam dan sekaligus untuk menunjukkan identitas seseorang yang telah naik haji. Di Indonesia, khususnya di Jawa Tengah dan Yogyakarta, orang yang pergi haji karena nama asalnya sudah menggunakan nama Arab yang dikira setiap Arab mesti Islam, maka setelah pulang haji mengubah namanya dengan nama baru disertai sebutan haji di mukanya. Seperti dahulu ia bernama Harjo, setelah pulang haji bernama H antar kurung Haji Muslim. Jadi menamakan haji itu pada mulanya orang lain, dan menjadi kebiasaan orang yang pernah berziarah haji disebut haji. Bagi orang lain yang menyebut tentu tidak bermaksud yang jelek, agar yang bersangkutan menjaga kedudukannya sebagai orang yang sudah sepatutnya menjaga diri, karena telah mengerjakan rukun agama yang lebih sempurna dari yang lain. Hanya saja kalau yang demikian dilakukan oleh diri sendiri dengan maksud kebanggaan, apalagi ada maksud sum'ah dan riya untuk didengarkan atau dilihat orang lain akan kelebihannya dari orang lain, tentu mencantumkan nama haji di mukanya memang tidak etis. Tetapi pada umumnya memang yang bersangkutan sendiri tidak menginginkan demikian. Tetapi orang lain yang menghendaki mencantumkan sebutan haji dan kiai sebagai tanda orang yang alim dan taat pada agama, antar kurung menurut pengertian umum. Tidak menjadi persoalan apabila hal itu dipandang ada manfaatnya dari segi dakwah Islamnya, sebagaimana pencantuman nama pendiri Muhammadiyah, nama Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah sekarang ini Kiai Haji A.R. Fahrudin. Ini buku lama, jadi waktu itu ketuanya Pak Kiai Haji Ahmad A.R. Fahrudin.
Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah sekarang ini Kiai Haji Air Fahrudin, sekalipun beliau sendiri kalau menyebut namanya ataupun kalau menulis namanya sendiri tidak dengan sebutan Kiai Haji. Mungkin kalau orang menyebut nama Kiai Haji Ahmad Dahlan akan tidak memerlukan keterangan lebih lanjut. Lain halnya kalau ada orang yang menyebutkan Ahmad Dahlan pernah berkata dan seterusnya. Tentu orang akan bertanya Ahmad Dahlan yang mana yang pernah berkata itu. Pencantuman nama sebutan kiai ataupun haji kalau akan membawa hal yang negatif tentu tidak perlu dilakukan. Seperti dengan sebutan itu seseorang akan mendapatkan takabur dan sombong. Sebaliknya kalau tidak disebut oleh orang lain sebutan kiai atau haji, marah atau tersinggung. Tentu sebutan yang demikian tidak perlu digunakan, baik untuk identitas diri maupun memberi identitas orang lain. Sampai sekian dulu membacakan buku jilid 1 ini, Tanya Jawab Agama, Fatwa-Fatwa Tarjih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.